Setelah melantik 109 menteri atau wakil menteri, serta kepala lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator, Presiden Prabowo Subianto melantik staf, utusan penasihat khusus, gubernur lembaga ketahanan nasional, dan sejumlah kepala atau wakil kepala badan pada Selasa 22 Oktober 2024 di Jakarta. Siapa saja yang dilantik dan apa sebenarnya tugas para pembantu presiden ini? Apakah ada urgensi untuk membantu kinerja pemerintahan atau sebatas ajang bagi-bagi jabatan? Total ada 7 utusan khusus presiden yang dilantik, 7 penasihat khusus presiden, serta 1 staf khusus presiden. Di luar itu dilantik pula Gubernur Lemhanas, Pimpinan Badan Gizi Nasional, Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Secara keseluruhan, ada 27 pejabat yang dilantik. Jika ditilik dari latar belakangnya, selain dari kalangan profesional, ada pula pejabat yang berasal dari partai politik pendukung pemerintahan Prabowo, seperti politisi Partai Golkar, Aceh Hasan, politisi PAN Zita Anjani, dan politisi P3 Mardiono. Selain itu terlihat pula wajah-wajah menteri di pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi, seperti Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan. Ada pula yang berlatar belakang sebagai pesohor, yakni Raffi Ahmad, yang ditunjuk menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Yovie Widianto, yang menjadi staf khusus presiden. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Sementara itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad usai pelantikan pada Selasa siang menjelaskan peran dari para pejabat publik yang baru saja dilantik. Utusan khusus presiden itu kan memang nomenklaturnya sudah ada dan itu menjalankan tugas-tugas atau langsung dari presiden. Nah, penasihat khusus juga itu hanya kemudian memberikan input atau masukan kepada presiden dalam rangka presiden mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, itu jadi sehingga menurut saya itu nggak akan tumpang tindih karena penasihat khusus presiden itu tidak langsung turun ke kementerian. Demikian. 27 pejabat yang baru dilantik ini pun melengkapi 109 menteri atau wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran. Dengan jumlah yang sangat besar, sejumlah pihak meragukan efektivitas kinerja pemerintahan mendatang. Benarkah demikian? Terkait kritik yang muncul soal kabinet gemuk Presiden Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman pada Senin 21 Oktober mengungkapkan, komposisi pembantu presiden ini sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo Gibran. Ia pun meyakini kabinet ini akan tetap bisa bekerja secara efektif. Jangan selalu mempertentangkan ya antara jumlah yang besar dengan statement bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip kabinet profesional, kabinet yang kerja. Enggak, sama sekali tidak, gitu kan? Kalau timnya besar dan diisi oleh orang-orang yang profesional, orang berpengalaman, orang yang kredibel, orang berintegritas, justru ini bukan sekedar zakon kabinet, ini kabinet yang sangat-sangat efektif ya, akan membawa dampak baik bagi bangsa dan negara kita. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, 100 hari pertama menjadi pembuktian bagi kabinet Prabowo Gibran untuk menjawab keraguan publik. Hukum menjadi instrumen yang penting untuk menjadi PR Pak Prabowo untuk ditegakkan. Sekaligus juga bagaimana pemberantasan korupsi, lalu bidang ekonomi. Tantangannya tidak mudah, sangat berat ya. Bagaimana Pak Prabowo ingin pertumbuhan ekonominya 8%, di tengah-tengah pengangguran yang banyak, di tengah-tengah PHK yang terus bergulir. Oleh karena itu ya kita tunggu apakah mereka mampu atau tidak, kita ukur ya paling tidak dalam 100 hari ke depan. Bisakah menyelesaikan persoalan hukum atau mampukah mereka menyediakan lapangan pekerjaan? Kita tunggu kinerja mereka. Masyarakat berharap jumlah pejabat pemerintahan yang banyak bakal berbanding lurus dengan kinerja para pembantu presiden ini untuk melayani rakyat. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apa harapannya terhadap para pejabat publik yang baru saja dilantik ini?